Salam saudara, kita siap hati untuk persiapan khotbah minggu. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang menuntun kami untuk mau berbagi dan mendalami kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap perkataan firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena itu datang dari Engkau dan berasal dari Engkau, ya firman kekal, firman yang abadi selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Kajian teks kita ada pada kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Dan tema yang ditawarkan bagi kita adalah keluarga yang percaya pada pemulihan Allah. Mari kita lihat pada bagian pendahuluan. Ikhtisar kitab Rut itu dalam penggolongan perjanjian lama biasanya disebut sebagai ketubim, yang berarti tulisan. Kitab Rut sendiri adalah komposisi sastra, terdiri dari 4 pasal. Penyelidikan dari beberapa ahli teolog perjanjian lama menyebut bahwa dia ditulis dalam bentuk naratif dengan mungkin pengecualian pada pasal 1 ayat 16-17 dan 20-21 yang ditulis dalam gaya puitis. Linefeld, seorang teolog, menyebut bahwa kitab Rut itu terkenal karena hiasan emosi dan persuasif yang indah. Ini adalah kitab tentang penyambutan orang Moab yang secara eksplisit berupaya mencari jalan tengah dari konflik antar etnis. Hal itu hanya terjadi jika satu pihak mau mengambil peran pengorbanan. Dalam bingkai orang Israel sendiri, pengorbanan seperti Abraham ketika dia meninggalkan keluarganya, bangsanya, tanahnya, dan suasana keagamaannya yang telah membentuk karakternya untuk berbagi masa depan. Lebih dari itu, keinginan teologis penulis Rut adalah mendorong orang Israel untuk menunjukkan iman yang kuat kepada Tuhan yang kasih setianya dikombinasikan dengan kedaulatannya Allah. Dengan kasih setianya berlaku di mana saja, segala bumi ini. Dan kelihatan suara Tuhan begitu bergema dengan kuat melalui manusia, suara dari kaum-kaum lemah. Dan suara Tuhan dapat dilihat dengan alam yang menghasilkan persediaan berlimpah bagi umatnya yang setia. Karena itu mereka para ahli teolog perjanjian lama sepakat bahwa tema besar kitab Rut itu adalah soal hesed, kasih setia, tapi sebenarnya itu kasih perjanjian, di mana Allah hadir lewat keteguhan iman manusia untuk menegakkan perjanjian kekal. Saudara, kalau kita bicara tentang kasih setia Allah, faktanya bahwa hesed selalu berbenturan dengan kebutuhan dan keinginan manusia, apalagi saat manusia berhadapkan dengan badai dan tragedi. Gerakan hesed kemudian dibaca dalam kitab Rut ini dengan latar belakang bencana dan tragedi secara berturut-turut. Dan keluarga Elimelek adalah miniatur dari satu keberadaan tragedi bencana yang dialami oleh Israel dan juga mungkin daerah-daerah sekitar Kanaan. Kita tahu ada tragedi politik dan spiritual. Ini masa yang berat, saudara. Sebagai kelanjutan sejarah dari kitab Hakim-Hakim, kita mencatat bagaimana terjadinya semacam kaos kepemimpinan. Tampilnya para hakim itu lebih pada upaya untuk menyatukan, mempertahankan diri dari serangan musuh. Itu bagaimana Israel terhimpit oleh bangsa-bangsa di sekitar. Secara politis, kekuatan kepemimpinan yang
yang renggang di 12 suku Israel membuat Israel kadang kehilangan kekuatan lobi dengan bangsa-bangsa di sekitar. 12 suku hidup dalam kotak-kotak dan sering terjadi perang saudara. Kita pernah membaca bagaimana suku Benyamin dihajar sampai bangsa itu hampir punah, suku itu hampir punah. Dan bahaya yang terjadi juga soal sinkretisme, ada penyembahan berhala. Akibatnya adalah tatanan sosial ekonomi masyarakat berantakan dan manajemen ekonomi tidak begitu kuat, kelaparan tidak bisa dihindari. Kita lihat juga ada tragedi semacam tragedi, ada degradasi identitas itu sebenarnya. Bayangkan bagaimana orang Israel memahami diri sebagai bangsa terpilih, tetapi kemudian ada keluarga Israel yang berpindah dari Bethlehem ke tanah Moab, saudara. Dalam catatan perjanjian lama, misalnya Kejadian 19:33-8, orang Moab termasuk dalam kelompok etnis yang sama dengan orang Israel. Kalau kita baca, pendiri leluhur mereka adalah Moab putra Lot. Lot sendiri kan merupakan keponakan dari Abraham. Dilihat dari sisi bahasa, dialek antara bahasa orang Israel dan Moab itu dialeknya yang berbeda. Tetapi bahasanya sama, tapi dialeknya yang berbeda. Dan agama serta budayanya juga ada kemiriban-kemiribannya. Nah, namun demikian saudara, orang Moab selalu menjadi sasaran kebencian orang Ibrani, orang Israel, di mana misalnya dalam Yesaya 25 ayat 10 dia menjadi salah satu denominasi untuk musuh-musuh Allah. Dan memang perjalanan mereka penuh dengan ketegangan. Moab sendiri dikenal karena ritual kesuburan pangannya. Misalnya ada ritual pelacur bakti, itu juga diterapkan di Moab, Bilangan 25 ayat 1-3, dan ritual pengorbanan manusia 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 27. Orang Moab dengan sikap dan cara pandang mempraktekkan ritual itu membuat orang Moab dikeluarkan dari kehidupan keagamaan Israel. Dan ini adalah pilihan yang harus dibuat mengingat Israel sangat monoteisme. Ulangan 23 ayat 3-4. Meski Moab adalah negeri asing, namun gambaran keluarga Elimelek menjadi semacam miniatur dari proses Eksodus. Ini sesuatu yang akan terjadi bagi Israel kapan saja. Sebab Israel pernah mengalami yang namanya pembuangan di Mesir. Dan ini juga menjadi satu semacam evaluasi bahwa suatu ketika Israel juga akan tercabut identitasnya ketika dia dibawa ke Babel. Ada tragedi berikut, ketiga itu tragedi kematian. Dalam teks kita disebutkan bahwa setelah 10 tahun Elimelek mati, kedua anaknya Mahlon dan Kilion juga mati. Mereka mengambil istri 2 perempuan Moab, Orpa dan Ruth. Namun tragedi kematian juga menghancurkan segalanya. Ada batas, saudara-saudara, di mana anak-anak Israel harus pulang ke negerinya. Sebab kematian itu mengubah segalanya. Dan 10 tahun adalah angka kesempurnaan absolut untuk menunjukkan karya penebusan Allah lewat generasi manusia. Secara tidak sengaja, tragedi kematian menjadi titik akhir dari Tuhan untuk mempersiapkan keturunan Yehuda guna menjawab persoalan politik, dan dimulai dari seorang perempuan bernama Ruth. Itu berarti meski ada tragedi dengan latar belakang tragedi yang dialami oleh keluarga Elimelek yang saya sebut sebagai miniatur Israel,
atau lebih tepatnya miniatur Yehuda. Namun penekanan pada hesed, kasih perjanjian Allah, terus kuat. Itu berarti pesan besar kitab ini ialah bagaimana kita menemukan bahwa di setiap tragedi ada campur tangan Allah. Kelaparan membuat keluarga ini mengungsi ke negeri yang tidak bersahabat. Namun batas-batas teritori pun tidak membatasi kasih setia Allah yang terus menjangkau mereka. Kematian membuat Naomi hilang harapan. Ia pulang dengan kepahitan. Namun ada kasih setia Allah melalui seorang perempuan Moab bernama Rut. Lewat Rut pula, rancangan politik Allah didesain untuk masa depan Israel. Sekali lagi, karya Allah di luar logika manusia hadir lewat karya-karya yang biasa, mencekam, mengecewakan, dan melalui tokoh-tokoh yang lemah. Suara kaum lemah, suara kaum terpinggirkan untuk suatu gerakan perubahan. Mari kita lihat kajian teks kita. Membaca ayat 1 sampai 22, maka keseluruhan teks hendak menyoroti bagaimana sesungguhnya manusia berhadapan dengan tragedi dan terutama sikap orang-orang percaya terhadap tragedi dan bencana itu. Saya membaginya menjadi 4, ayat 1, 13 dan ayat 21. Saya kira fokusnya pada soal pandangan teologis Naomi akan tragedi bencana dan bagaimana sikap imannya. Ayat 14 itu tentang pandangan teologis Orpa terhadap bencana dan bagaimana sikap imannya. Ayat 15 sampai ayat 20 itu pandangan teologis Rut dan bagaimana sikap imannya. Dan ayat 22 tentang masa depan baru melalui musim panen. Ayat 1, 13 dan 21 fokus kita pada Naomi, saudara. Untuk memahami apa yang terjadi ada 2 kata dalam teks yang menggambarkan pesan tersembunyi. Ada kata lalu pergilah Halak. Kemudian ada juga disebutkan, misalnya itu dalam ayat 14. Kita lihat di sini, misalnya disebutkan itu dalam ayat 12. Dia bilang pulanglah anak-anakku. Itu diulangi lagi dalam itu ayat 11 juga itu tertulis pulanglah anak-anakku. Ayat 12 juga tertulis pulanglah anak-anakku. Itu di situ kelihatan sekali bahwa Naomi sedang berkemas mempersiapkan diri. Jadi ada kata halak, pergilah, itu menandai kisah keberangkatan keluarga Elimelek ke Moab, dan kata kum, berkemaslah, berangkatlah, itu menandakan satu peristiwa pulang kembali. Jadi ada pesan tersembunyi dari kata halak dan kum. Halak, berjalanlah, itu sama dengan dimulai dari suatu upaya manusia untuk keluar dari tragedi kehidupan. Manusia mengandalkan diri dan kekuatannya untuk keluar dari persoalan, dan mereka melewati teritori Israel menyelamatkan diri ke bangsa lain. Lalu ketika mereka menghadapi bencana, mereka mengambil sikap kum, berjalan pulang. Itu adalah sikap natural manusia, sebab manusia suka lari dari persoalan. Dan sebenarnya saudara, halak itu kalau dalam kajian linguistik Ibrani, dia tidak hanya berarti berjalan. Dalam terjemahan yang lebih dalam, kata halak juga lebih menunjuk pada bergaul dengan Allah. Sang narator penulis teks menunjukkan tentang ada sesuatu yang salah dari keluarga Elimelek ketika mereka mengambil keputusan meninggalkan Israel. Persoalan dalam hidup ini tidak akan selesai hanya karena kita pergi meninggalkan negeri leluhur. Manusia mesti memiliki komitmen, halak, berjalan dan bergaul dengan Tuhan, dan bukan sekedar mengandalkan dirinya sendiri. Dan gambaran ini kita peroleh dari sikap Naomi. Lihat, kita bagi dalam
3 gambaran Naomi terhadap penderitaan. Penderitaan pertama, ketika harus meninggalkan Bethlehem semenjak kelaparan dan masuk ke negeri Moab, yang mana negeri itu sangat negatif dalam pandangan orang Israel dan selalu menjadi seteru Israel. Ini meninggalkan negeri itu satu penderitaan, saudara. Tetapi bukan berarti meninggalkan negeri, penderitaan itu hanya ada kaitan dengan penderitaan meninggalkan suatu aktivitas di negeri asal. Jangan saudara kira hanya Israel yang berpandangan miring tentang Moab. Orang Moab sendiri juga memiliki pandangan miring tentang Israel. Pergi dalam penderitaan, tinggal di situ pun ia menanggung beban sebagai orang asing yang hanya datang untuk mau cari makan di negeri Moab. Nah saudara, penderitaan kedua, setelah 10 tahun di Moab, suami Naomi meninggal. Kedua anak laki-laki yang telah menikah dengan Orpa dan Rut, yang harusnya menjadi harapan, juga meninggal. Posisi Naomi sekarang adalah janda. Janda di usia tua yang tidak mungkin menikah lagi. Janda yang mengurus dirinya sendiri. Mengurus diri sendiri saja sudah repot, saudara. Bagaimana dia bisa menanggung beban sosial? Karena janda itu dalam kacamata pandangan orang Israel, sisa kehidupannya adalah bergantung pada pengasihan orang lain. Penderitaan ketiga ialah beban kedua menantunya yang masih muda. Dalam budaya patriarki mungkin ada kesamaan lah baik antara Israel maupun Moab. Perempuan yang menikah selalu ada dalam dominasi laki-laki. Dan ini adalah kerumitan baru menatap masa depan dengan status janda. Lalu bagaimana sikap Naomi, saudara, atas bencana kehidupannya? Pertama, dia memilih selamatkan dirinya sendiri. Pulang kampung, tinggalkan kedua menantu. Dia suruh kedua menantunya pulang ke rumah orang tua. Ikatan perkawinan diputuskan, masing-masing atur diri. Naomi membunuh rasa keibuannya. Dan ini memang berat, tapi itu harus dia lakukan. Walaupun di titik ini kadang Naomi lupa kalau banyak ibu di bumi ini juga mengalami bencana yang jauh lebih menyakitkan. Tetapi mereka tidak pernah kehilangan hati keibuan. Bencana dihadapi dengan sudah masing-masing urus diri supaya selamat. Tidak ada satu kekuatan komunitas, masing-masing individu bergerak sendiri. Kita dari peristiwa COVID itu kadang saya belajar kekebalan komunitas itu juga menolong kita untuk menekan laju perkembangan COVID. Kedua, dalam ayat 21 sebenarnya Naomi mengungkapkan, ada yang bilang itu dia jujur, dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Jangan panggil aku Naomi melainkan Mara kepahitan. Tetapi ada kesan Naomi berperkara dengan Tuhan. Karena dia bilang, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan kepahitan bagi hidupku. Dan Naomi mewakili cara pandang manusia pada umumnya, di mana bencana dilihat sebagai akibat kemarahan yang Maha Kuasa. Ketika Naomi benar-benar fokus pada persoalan yang ia hadapi dan fokus pada penderitaan hidupnya, maka ungkapan-ungkapan itu bisa jadi di luar kendalinya. Sebagai perempuan Israel, Naomi tahu keberadaannya. Kalaupun ia pulang, ia bukan pemilik tanah dari keluarga Elimelek. Ia hanya seorang janda. Hidup mengandalkan pengasihan orang. Bisa saja salah seorang kerabat Elimelek mungkin mengawininya untuk membangkitkan keturunan. Namun itu tidak mungkin mengingat usianya yang sudah layu. Saudara, pertimbangan teologis dari kacamata orang Israel itu juga menjadi sesuatu yang menentukan sikap Naomi, saudara, bahwa dia
berpikir untuk menyelamatkan diri. Dia juga menarik Tuhan untuk masuk di dalam bencana ini sebagai bagian dari hukuman Tuhan. Tapi juga ada kaitan dengan pertimbangan teologis yang lain. Menurut saya mungkin dia pikir kalau dia bawa Orpa dan Rut akan jadi soal sendiri, sebab menurut tradisi agama dan sejarah Israel, Moab adalah keturunan penipuan. Gema Moab selalu dalam pandangan orang Ibrani itu justru merendahkan mereka. Kejadian 19 Ulangan 23 ayat 2-4. Wanita Moab secara khusus dipersalahkan atas percabulan rohani Israel. Mereka memberi kontribusi katanya untuk sinkritisme. Bilangan 25 ayat 1-4. Jadi kalau maksud saya dari lensa etnis, Moab itu adalah batu sandungan bagi kemurnian dan kesalehan agama Ibrani. Jadi dalam kacamata Naomi, Rut dan Orpa ini adalah masuk dalam perspektif kaum terpinggirkan, tidak beruntung secara patriarki, sebagai orang asing, dan mereka tidak punya harapan apa-apa jika dibenturkan dengan hukum Yahudi. Jadi sikap memilih menyelamatkan diri, menyalahkan Tuhan, dan lebih pada sikap berpikir menurut kacamata orang Israel, sukunya, bangsanya, itu membuat cara Naomi melihat bencana melihat dengan sangat skeptis. Dia tidak ada gairah masa depan. Relasi menurut dia tidak lagi penting. Masing-masing berpikir tentang diri sendiri. Dalam ayat 14 kita lihat bagaimana pandangan teologis Orpa terhadap bencana dan bagaimana sikap imannya. Saya hanya melihat dari soal perkawinan, karena perkawinan membuat Orpa dan Rut itu terikat sebagai bagian dari iman orang Israel. Tapi kita lihat bahwa Orpa memiliki kemiripan berpikir dengan Naomi. Dia tahu apa itu kasih setia, dia tahu apa artinya ketaatan seorang perempuan yang didominasi oleh budaya laki-laki. Sebagaimana Naomi mengarahkan hatinya pada kaum, dia mengabaikan Halak Israel, maka Orpa juga berpikir tentang Moab. Kita melihat teks ini, kemudian imajinasi kita seperti dibawa pada memori masa lalu tentang leluhur mereka. Kesulitan pakan ternak membuat Lot, leluhur Moab, mengarahkan pandangan ke arah Sodom dan Gomora. Dan Abraham hanya menatapnya dari negeri perjanjian. Orpa mencium Naomi. Dia menangis mencium. Tapi karena dia sudah berpikir tentang Moab, dia mencium Naomi. Ia akhirnya terjebak pada hesed simbolik dan kehilangan substansi hesed, kasih setia Allah itu sendiri. Ia menghindari persoalan dengan cara Naomi yang sama, dengan tetap mengandalkan apa yang ada pada lingkarannya. Dia tetap menjaga identitas dirinya. Sebagaimana Naomi memilih pulang ke Israel, maka Orpa pun memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya di Moab. Sekarang kita diperhadapkan pada ayat 15-20 tentang pandangan teologis Rut dan bagaimana sikap imannya. Setelah Orpa pamit, sekarang Naomi mempersilakan Rut mengambil sikap yang demikian. Dalam ayat 16 tertulis Al-Paga Azab Sub Akar, Rut mengalami nasib yang sama dengan Orpa. Itu kehilangan suami tanpa ada keturunan. Orang Moab itu sangat meremehkan perempuan yang mandul, sebab sejarah penyimpangan leluhur mereka Lot yang tidur dengan anak-anak perempuannya
Tujuannya hanya satu, untuk membangkitkan keturunan. Jadi perempuan kalau mandul itu lebih celaka lagi di Moab. Dua menantu ini kebingungan. Mereka juga suram masa depan. Orpa di balik tangisan, dia memilih kembali ke rumah orang tua. Dia mengambil sikap seperti Naomi untuk selamatkan diri. Sementara Ruth mengambil sikap yang lain. Melepas Moab, mengikuti Naomi kemanapun ia pergi. Dan yang lebih menakjubkan saat ia berkata, Allahmu Allahku. Ketika bencana terjadi, ungkapan iman Ruth justru meletakkan Tuhannya dalam porsinya sebagai Tuhan. Bencana ya bencana, tapi kasih setia Tuhan selalu ada. Hidup kita masih ada dalam masa depan penyertaan Tuhan. Naomi persilakan Ruth untuk mengambil sikap seperti Orpa. Tetapi ungkapan Ruth di luar dugaan. Ayat 16. Al-paga azab sub akar. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Saudara, dalam kajian linguistik Ibrani, kata-kata ini adalah sebuah permohonan, bahkan sebuah keharusan agar tidak berbalik pergi meninggalkannya ke tanah leluhur. Dengan demikian sebenarnya secara eksplisit Ruth tahu kegelisahan Naomi. Sebab Naomi terikat dengan hukum Israel. Dia tidak kasih tahu, tapi Ruth tahu. Dia terikat dengan hukum Israel tentang orang asing dan perempuan asing, tentang hak dan jaminan kehidupan. Ruth hendak membongkar kegelisahan manusia. Aku tahu apa yang ada di hatimu, tidak engkau sembunyikan. Ya Naomi, dari dalam hatiku aku memohon, jangan berpaling meninggalkan aku. Saudara, percakapan akan masuk dan diresapi oleh orang jika percakapan itu menyentuh substansi. Ruth perempuan cerdas. Dia bilang, betul, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikuti engkau. Aku tahu apa yang ada di hatimu, tapi aku mohon, biarkanlah aku bersamamu berjalan menuju negeri leluhur untuk kekekalan. Ke akhir halak, sebab kemana engkau pergi, ke situ aku juga pergi. Ini adalah bentuk puisi yang tinggi, diucapkan sebagai sebuah sumpah, suatu ekspresi yang tidak bisa lagi terkendali. Penggunaan kata halak menggemakan akan hidup sebagai misteri. Namun dalam halak sendiri selalu ada ilahi yang menyiapkan masa depan. Selalu ada pemulihan. Yesaya 58, bandingkan dengan Yesaya 58 ayat 12. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Kemana tempat yang tidak diketahui. Semua misteri. Tetapi karena mereka kembali menemukan halak, bergaul dengan Allah, maka di dalam semua yang misteri itu selalu menyiapkan masa depan. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Aherlum. Kita tidak mengerti satu lompatan ekspresi hati dari Ruth. Hanya kebiasaan pemahaman di Timur Tengah tentang malam selalu dibingkai dalam kondisi yang mencekam dan menakutkan. Hampir semua cerita tentang dewa orang Moab ada kaitan dengan penguasaan atas malam yang gelap dan penuh kejahatan. Dalam dimensi jemaah orang Israel, konsep malam selalu dikaitkan dengan kegelapan, dan kita tahu di mana desain karya penciptaan Allah adalah menaklukkan kegelapan sekaligus menghadirkan terang di dalam kegelapan, sama seperti refleksi Musa tentang tiang awan dan tiang api yang menuntun perjalanan orang Israel. Prinsipnya adalah selalu ada terang di kegelapan yang menakutkan, selalu ada sinar baru. Habis hujan nampak pelangi. Itu bagian penggalan satu lagu bagi kita. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Elohim. Saudara, pada bagian ini Ruth memilih menjadi seorang ger. Istilah Ibrani untuk orang asing yang mau secara sukarela menyembah Yahweh.
Pola terbalik dari sikap Rut dilanjutkan oleh sang narator yang sejak awal mengingatkan kesalahan pemilihan keluarga Elimelek dengan kata halak. Sebab mereka benar berjalan, tetapi berjalan dengan usaha mereka. Mereka melupakan dimensi pergaulan dengan Allah. Sekarang dari mulut seorang perempuan Moab, Naomi mendengar Am Elohim. Sebab mungkin pergaulan dengan Allah halak masih dipahami Naomi sebagai sesuatu yang abstrak. Tetapi ungkapan Am Elohim adalah sesuatu yang konkret. Atas nama Tuhan, Tuhan Israel, Tuhan leluhurmu, aku melepas diriku. Ada pesan tersembunyi yang membangkitkan imajinasi kita dari darah seorang generasi Lot. Jika dahulu Lot dengan sukarela meninggalkan Abraham, bahkan dengan arogansinya dia pergi. Sekarang seorang generasinya bahkan dengan kerendahan hati dan juga sukarela memilih untuk kembali hidup bergaul bersama turunan Abraham. Tawaran hidup berdampingan adalah cita-cita Abraham yang ternyata memang ditolak oleh Lot karena soal kesuburan dan jaminan ekonomi masa depan. Sekarang dalam kondisi kritis, dalam status janda, hidup tanpa masa depan, tawaran hidup berdampingan datang dari hati Rut, sang perempuan Moab, tanpa memandang kesuburan dan ekonomi. Nah, meski dalam sastra paralelisme sinonim, ungkapan bertingkat itu tujuannya untuk menunjukkan ekspresi kesungguhan. Kita justru sekarang lihat bagaimana Naomi yang berkata terlalu banyak, mulai dia banyak bercerita tentang dirinya sampai dia bilang dia adalah namanya bukan Naomi tapi Mara. Pahit namanya, dia baptis sendiri ganti namanya. Naomi seperti terperanjat. Ia tidak menyangka bahwa ia ada benar-benar terlibat dan ada dalam lingkaran goyim Israel. Keselamatan bagi mereka di luar Israel. Dan sebenarnya percakapan ini sudah cukup. Naomi tidak bisa bergerak apa-apa. Tetapi Rut menambahkan satu nilai integritas. Suatu suara kaum lemah yang mau mengingatkan Naomi bahwa yang lemah pun bisa memberdayakan diri. Sumpah perempuan yang mungkin tidak didengar manusia, mungkin hanya diucapkan oleh dua orang perempuan, namun benar-benar didengar oleh sorga, oleh Tuhan. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, garis bawahi kata-kata seperti mut, kabar, mavet, itu. Mati, kubur, maut adalah sumpah yang mengerikan. Bersumpah dan melibatkan dunia orang mati itu sesuatu yang mengerikan. Orang Ibrani kuno itu memegang sumpah sebagai sesuatu yang sakral. Mereka tahu bahwa sumpah selalu dua arah. Satu tangan diangkat kepada Tuhan dan satu tangan menyentuh alat vital kehidupan, sehingga kata-katanya hidup dalam sentuhan kehidupan. Teolog bernama Lecter mendalami ucapan Rut dan dia coba refleksi lebih jauh. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Dia menyebut ini sebagai visi pemulihan, visi pemberdayaan. Jutaan bahkan miliaran manusia tidak menikmati damai sejahtera di tidur malamnya oleh karena tekanan kebutuhan relasi yang rusak, atau bisa jadi karena kesehatan. Tidur adalah suatu proses natural, tapi sesungguhnya kita tahu bahwa tidur memposisikan manusia di antara kelelapan antara hidup dan mati. Kita tidak tahu apakah kita menutup mata saat tidur dan kita bisa membukanya kembali. Lokus dan aktivitas manusia digambarkan seperti berada dalam ketidakberdayaan. Namun semua itu bisa kita lewati karena gema pemulihan yang ilahi selalu berada dalam posisi terbaik untuk memberdayakan kehidupan setiap hari. Bahasa kesehatan bilang, kalau kita tidur itu kan itu memperbaiki proses saraf kita. Tapi itu upaya Tuhan untuk terus memberdayakan kehidupan kita. Menikmati sesuatu yang baru di pagi hari itu satu keindahan.
Pemulihan selalu melibatkan waktu, ingat itu saudara. Ada jutaan bahkan miliaran manusia yang tidak cukup sabar untuk berjalan dalam pemulihan Tuhan. Mereka mengambil waktu sendiri, mengambil rute jalan pintas dan mengandalkan kekuatan. Padahal pemulihan itu butuh kesabaran. Sama seperti Tuhan menaklukkan kegelapan malam yang menakutkan. Bangsamu, bangsaku, alamu, alaku, ini adalah visi spiritual. Kita tahu bahwa masa hakim-hakim adalah masa kemerosotan moral. Penyembahan berhala menjadi soal. Kitab Samuel misalnya pasal 3 ayat 1 bahkan menyebut masa itu sebagai era kegelapan. Firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Rut menyandingkan Israel dan Tuhan Israel. Tuhan yang sudah memilih khusus dan Tuhan yang tidak berubah atas apa yang ia pilih. Suara visi spiritual baru justru didengungkan oleh perempuan asing yang jauh lebih percaya diri dan jauh lebih percaya terhadap Tuhan Israel daripada anak-anak Israel sendiri. Kekuatan pemberdayaan itu harus dimulai dengan semangat visi yang kuat, visi spiritual yang kuat. Kalau tanpa itu saudara, pemberdayaan kita kosong dan nol. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Ini adalah tantangan terakhir untuk kehidupan. Batas kehidupan manusia adalah kematian. Dunia Kanaan menyadari bahwa kematian adalah masa akhir perjalanan manusia. Manusia memburu kehidupan dengan aktivitas yang begitu terjebak dalam rutinitas sebelum kematian menghampiri. Dan Rut mengatakan bahwa manusia yang terjebak dalam aktivitas memburu demi kehidupan akan gagal memaknai kehidupan dalam rancangan Allah. Ayat 22 tentang masa depan baru melalui musim panen. Saudara, setelah usai Rut berkata, Naomi terdiam dan kembali ke Halak. Dia tidak lagi hanya sekedar berkemas dan kembali. Dia tidak sekedar kaum, tapi dia menemukan makna Halak, bergaul dengan Allah. Sekarang ia tahu suara yang maha kuasa telah bergema dari mulut Rut. Rut ibarat kendaraan manusia untuk pemenuhan ibu mertuanya menemukan kembali jati diri imannya. Dia dengan gigih menempel pada seorang wanita yang kesakitan untuk membangkitkan percaya dirinya. Seperti Abraham, dia telah meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke suatu bangsa dan tempat yang tidak dia kenal. Kepergian Rut dari Moab secara khusus dibuat dalam hal narasi Abraham, misalnya dalam Kejadian 12, membuat seorang teolog bernama Tate menyarankan bahwa narator menyamakan kesetiaan Rut dengan Abraham untuk menggambarkan Rut sebagai ibu pemimpin dari garis keturunan Daud, di mana peran ibu pemimpin Ibrani adalah untuk melahirkan anak-anak yang dijanjikan. Bapak Ibrani seperti Abraham untuk melahirkan anak-anak yang diselamatkan. Rut mau mengajari para ibu Ibrani untuk melahirkan anak-anak yang dijanjikan. Naomi mencerminkan pandangan Ibrani, menekankan pentingnya suami. Tetapi Rut tidak berpikir tentang itu. Dia cukup puas dengan cinta ibu mertuanya. Jadi ia berpegang teguh padanya, pada bangsanya, dan pada Tuhan ibu mertuanya. Penting untuk dicatat bahwa janji kesetiaan Rut mencontohkan cinta dan kesetiaan yang kuat. Hesed benar-benar ada. Dia terus berkarya, kasih setia Allah terus ada. Brenner menyarankan bahwa Rut harus dibaca dalam motivasi yang benar. Bukan oleh mencari kesenangan atau oleh ambisi finansial atau sosial. Meskipun kita tahu bahwa di ujung hidupnya, di ujung air cerita ini, justru pemberdayaan itu begitu luar biasa, dan Rut menjadi tokoh penting dalam keturunan Daud sampai Tuhan Yesus. Motif utamanya adalah untuk menemukan hesed dalam keberadaan orang-orang yang lemah. Siapa membawa hesed kasih setia sejati dari Allah, garis keturunannya akan memperoleh
Hesed kasih setia Allah yang sejati. Dari Dia lahir generasi-generasi. Ada Daud, ada Yesus, kesempurnaan dari kasih setia Allah. Dan teks kita mengejutkan. Baru saja mereka kembali ke Bethlehem. Rumah roti Bethlehem yang dulunya ditinggalkan karena kelaparan siap menyambut mereka dengan takhila katsir seorang. Permulaan musim menuai jelai gandum. Semua yang pahit, semua tragedi, semua bencana telah berakhir di Moab. Dan Shema, seorang perempuan Moab, disambut Tuhan dengan musim baru, musim panen. Israel cukup diubah dalam harapan baru. Cukup dengan kehadiran seorang perempuan asing untuk menunjukkan kasih setia Allah terus ada dalam hidup mereka. Saudara-saudara, bagaimana aplikasi teks kita? Kita mendengar suara Tuhan dalam badai melalui suara seorang perempuan asing. Orang-orang beriman kadang terlalu fokus pada persoalan sehingga mengabaikan suara Tuhan bagi hidup dan masa depannya. Tema besar kita perlu tentang hesed, mengajak semua orang untuk menemukan kasih setia Tuhan meski dalam tragedi dan derita. Dan bagaimana setiap orang bangkit dalam tragedi dan derita untuk membangkitkan kasih bagi diri dan sesama. Apakah mata batin manusia masih meyakini penyertaan Tuhan? Ruth, seorang asing perempuan Moab, janda yang terluka, begitu optimis akan masa depan atas nama kasih setia Tuhan. Ia tahu mana marah kepahitan yang tidak bisa dihindari manusia dan mana marah kepahitan yang justru semacam lompatan bagi manusia untuk melompat dan melangkah meraih kehidupan baru yang lebih kuat. Dalam bulan keluarga Kristen harus bertumbuh dengan keyakinan iman seperti Ruth. Di tengah pergumulan hidup, kebutuhan makan dan minum, kebutuhan setiap hari, ada yang masih bergumul untuk membangun rumah, ada yang bergumul dengan kesehatan, ada yang bergumul dengan masa depan anak-anak. Kita mesti percaya akan penyertaan Tuhan dan terus mendengar suara kasih setia Tuhan di tengah badai. Bergaulah dengan Tuhan. Itu harus menjadi keyakinan setiap keluarga. Matius pasal 6 ayat 33, kalau kita baca 34, tapi saya menyebut apa yang penting. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan melalui firman-Mu. Biarlah Engkau ajari kami untuk terus mendengar suara-Mu dan mengubah kami menjadi anak-anak yang mau bergaul dan terus